Bagaimanapun juga, catatan sejarah, catatan Bapa Gereja, mengarah pada realitas bahwa gereja mula-mula adalah gereja Katolik. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Sejarah gereja Kristen awal sering menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan gereja Katolik. Namun, bukti sejarah yang ada menunjukkan bahwa gereja yang pertama kali berdiri dengan struktur, ajaran, dan praktik yang sama dengan saat ini, adanya di dalam gereja Katolik. Video ini akan menguraikan secara mendetail bagaimana gereja awal memang adalah gereja Katolik berdasarkan tulisan para bapa gereja dan dokumen sejarah. 1. Istilah Katolik sudah digunakan sejak awal. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani Katholikos, yang berarti universal atau menyeluruh. Sejak abad pertama, gereja sudah disebut sebagai Katolik. Santo Ignatius dari Antiokhia, sekitar tahun 107 Masehi, murid langsung Rasul Yohanes, menulis dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna, dimanapun Yesus Kristus berada, di situ ada gereja Katolik. Surat kepada jemaat Smyrna, bab 8. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak abad pertama, istilah gereja Katolik sudah digunakan untuk menggambarkan komunitas orang percaya yang mengikuti ajaran para rasul. Hal ini menegaskan bahwa gereja tidak hanya disebut sebagai Kristen, tetapi juga memiliki identitas sebagai Katolik, yang berarti universal. Penggunaan istilah ini mencerminkan kesatuan iman, ajaran, dan otoritas dalam gereja yang dipimpin oleh para uskup, dengan Roma sebagai pusatnya. Sejarah mencatat bahwa struktur hierarkis, perayaan Ekaristi, serta ajaran tentang suksesi apostolik telah ada sejak awal, memperkuat bahwa gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus memang adalah gereja Katolik, yang terus berlanjut hingga saat ini. 2. Struktur hierarkis dalam gereja awal. Struktur gereja yang terdiri dari para rasul, uskup, presbiter atau imam, dan diakon, sudah ada sejak zaman gereja awal. Berikut beberapa ayat Alkitab yang mendukung. Tentang para rasul. Kisah para rasul 1 ayat 20-26, Matias dipilih menggantikan Yudas sebagai rasul, menunjukkan bahwa jabatan ini resmi dan dapat diwariskan. Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tentang uskup atau episkopos. 1 Timotius 3 ayat 1-2, benarlah perkataan ini. Jika seorang menghendaki jabatan penilik jemaat atau episkopos atau uskup, ia menginginkan pekerjaan yang indah. Titus 1 ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat, uskup, harus tidak bercacat. Tentang presbiter atau imam atau elder. Kisah para Rasul 14 ayat 23, di tiap-tiap jemaat, Paulus dan Barnabas menetapkan penatua-penatua atau presbiter bagi mereka. Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat atau presbiter. Tentang diakon. Kisah para Rasul 6 ayat 1-6, para Rasul menetapkan 7 orang untuk melayani, yang dianggap sebagai awal mula jabatan diakon. 1 Timotius 3 ayat 8-13, persyaratan bagi diakon dijelaskan secara rinci. Santo Clemens dari Roma, Paus keempat, sekitar tahun 88-99 Masehi, menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Para rasul telah menetapkan uskup dan diakon, dan mereka memberikan instruksi agar setelah kematian mereka, pengganti mereka yang layak akan menggantikan mereka. Surat kepada Jemaat Korintus, bab 42 dan 44.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak abad pertama, gereja sudah memiliki suksesi apostolik, yaitu pengangkatan uskup sebagai penerus para rasul. Struktur hierarkis ini memastikan bahwa ajaran yang diterima dari Kristus dan para rasul tetap terjaga secara otoritatif melalui para uskup yang ditahbiskan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa gereja awal tidak bersifat anarkis atau individual, tetapi memiliki kepemimpinan yang sah dan berkelanjutan. Konsep suksesi apostolik inilah yang terus berlangsung dalam gereja Katolik hingga saat ini, di mana Paus, sebagai penerus Santo Petrus, dan para uskup lainnya menjaga kesatuan iman, ajaran, dan sakramen yang diwariskan sejak zaman para rasul. Ini adalah bukti nyata tentang struktur kepemimpinan dan suksesi apostolik, yang menjadi dasar sistem kepemimpinan gereja Katolik hingga hari ini. 3. Ekaristi dalam gereja awal. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam Ekaristi, roti dan anggur sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus, doktrin kehadiran nyata Kristus atau real presence. Santo Ignatius dari Antiochia, tahun 107 Masehi, menulis, "Mereka yang menolak bahwa Ekaristi adalah daging Tuhan kita Yesus Kristus, adalah orang-orang yang penuh keraguan." Surat kepada Jemaat Smyrna. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak abad pertama, umat Kristen percaya bahwa Ekaristi bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Keyakinan ini menjadi dasar ajaran gereja Katolik tentang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Umat awal tidak melihat perjamuan kudus hanya sebagai peringatan, tetapi sebagai sakramen ilahi yang membawa rahmat. Tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang dalam perayaan Misa Katolik di seluruh dunia. Santo Justinus Martir, sekitar tahun 155 Masehi, menjelaskan dalam apologianya, "Kami menerima makanan ini bukan sebagai roti dan anggur biasa, tetapi seperti yang diajarkan oleh Kristus, bahwa makanan ini adalah tubuh dan darahnya yang sesungguhnya." Pernyataan ini menegaskan bahwa sejak abad kedua, umat Kristen telah percaya pada kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Ekaristi bukan hanya simbol, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus, seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Keyakinan ini menjadi dasar ajaran gereja Katolik hingga sekarang, di mana setiap misa merayakan misteri suci ini sebagai pusat iman dan keselamatan. Teks-teks ini menunjukkan bahwa sejak awal, umat Kristen percaya pada kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, seperti yang diajarkan oleh gereja Katolik. 4. Otoritas Paus dan Primasi Roma. Gereja Katolik percaya bahwa Paus adalah penerus Santo Petrus, yang diberikan otoritas oleh Yesus Kristus. Matius 16 ayat 18 dan 19. Pada abad pertama, Santo Clemens dari Roma, Paus keempat, menulis surat kepada jemaat di Korintus, menegur mereka atas perselisihan internal dan mendesak mereka untuk menaati uskup mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa gereja Roma sudah memiliki otoritas yang diakui sejak awal. Jika kepemimpinan Roma tidak dianggap sah, maka intervensi Clemens tidak akan memiliki bobot. Surat ini juga menegaskan konsep suksesi apostolik, di mana para uskup memiliki wewenang yang berasal dari para rasul. Otoritas Paus sebagai penerus Santo Petrus pun sudah mulai terlihat, menghubungkan gereja awal dengan gereja Katolik saat ini. Pada abad kedua, Santo Irenaeus dari Lyon, sekitar tahun 180 Masehi, menulis dalam buku Melawan Ajaran Sesat. Sangat perlu bagi setiap gereja, yaitu umat beriman di seluruh dunia, untuk bersatu dengan gereja Roma karena otoritas istimewa yang dimilikinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal, gereja Roma telah diakui sebagai pusat kepemimpinan gereja universal. Otoritas ini berasal dari suksesi apostolik yang berakar pada Santo Petrus, yang oleh Kristus diberi kunci kerajaan surga, Matius 16, 18-19.
Gereja-gereja di seluruh dunia menghormati Roma sebagai patokan iman yang benar. Kesaksian Santo Irenaeus memperkuat bahwa primasi Roma bukanlah perkembangan belakangan, melainkan sudah ada sejak masa gereja awal, menjadi dasar kepemimpinan Paus dalam gereja Katolik hingga saat ini. Ini menunjukkan bahwa gereja awal sudah mengakui Roma sebagai pusat otoritas gereja, sebuah prinsip yang bertahan dalam gereja Katolik hingga kini. 5. Baptisan bayi dalam gereja awal. Gereja Katolik mengajarkan bahwa baptisan bayi adalah sah dan telah dipraktikkan sejak zaman para rasul. Origenes, tahun 185 sampai 254 Masehi, menulis, gereja telah menerima tradisi dari para rasul untuk membaptis bayi. Homili tentang Roma, bab 5 ayat 9. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak gereja awal, baptisan bayi telah menjadi praktik yang diakui dan diajarkan oleh para rasul. Hal ini menegaskan bahwa baptisan bukan sekadar simbol iman pribadi, tetapi sebuah sakramen yang memberikan rahmat Allah, termasuk pengampunan dosa asal dan penyatuan dengan Kristus. Jika baptisan hanya diperuntukkan bagi orang dewasa yang sudah percaya, maka gereja awal tidak akan membaptis bayi. Namun, karena gereja memahami bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan sekadar keputusan manusia, maka bayi pun menerima baptisan sebagai bagian dari umat Allah. Praktik ini tetap dijaga oleh gereja Katolik hingga sekarang, menunjukkan kesinambungan ajaran sejak zaman para rasul. 6. Doa untuk orang mati dan doktrin api penyucian. Gereja Katolik percaya bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat tetapi masih membutuhkan penyucian dapat didoakan. Keyakinan ini telah ada sejak gereja awal, sebagaimana dicatat dalam tulisan para bapa gereja. Tertullianus, tahun 160 sampai 220 Masehi, menyebutkan praktik doa bagi orang mati. Seorang janda harus berdoa untuk suaminya yang telah meninggal. De Monogamia 10. Santo Cyprianus dari Kartago, tahun 258 Masehi, juga menegaskan, kami memberikan kurban ekaristi untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal. Surat kepada keluarga Cornelius, bab 1 ayat 2. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal, umat Kristen percaya bahwa doa dan kurban ekaristi dapat membantu jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ini menjadi dasar bagi doktrin Katolik tentang api penyucian, yaitu tempat penyucian bagi mereka yang belum sepenuhnya murni untuk masuk ke surga. Jika jiwa-jiwa yang telah meninggal tidak dapat dibantu oleh doa, maka praktik ini tidak akan dilakukan oleh gereja perdana. Namun, karena keyakinan ini berasal dari ajaran para rasul, gereja terus melestarikannya hingga kini, mengajarkan bahwa doa dan misa untuk orang mati memiliki nilai nyata dalam rencana keselamatan Allah. 7. Penghormatan kepada Maria dan orang kudus. Gereja Katolik menghormati Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos, dan percaya bahwa para kudus dapat menjadi perantara dalam doa. Penghormatan kepada Maria bukanlah penyembahan, tetapi pengakuan akan peran istimewanya dalam sejarah keselamatan. Santo Irenaeus dari Lyon dalam tulisan, Melawan Ajaran Sesat, tahun 180 Masehi, menulis, Maria, melalui ketaatannya, menjadi penyebab keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa sejak awal, gereja telah menghormati Maria sebagai bagian penting dalam rencana keselamatan Allah. Ketaatan Maria yang menerima panggilan Tuhan untuk menjadi ibu Yesus, menjadikannya sebagai Hawa baru, yang berlawanan dengan ketidaktaatan Hawa pertama. Selain itu, doa kepada para kudus didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang telah bersama Allah tetap dapat mendoakan kita. Ini mirip dengan meminta doa dari sesama umat beriman di dunia. Penghormatan kepada Maria dan para kudus memperkaya kehidupan rohani umat Katolik,
menginspirasi mereka untuk mengikuti teladan iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Semua bukti di atas menunjukkan bahwa gereja paling awal adalah gereja Katolik, dan ajaran Katolik bukanlah penambahan belakangan, melainkan kelanjutan dari apa yang telah diajarkan oleh para rasul. Sejarah membuktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri dan terus berlanjut hingga saat ini.